Oke ya. Untuk rumusnya, jadi harus dipahami yang mana menjadi Y, yang mana menjadi B dan X serta A. Di sini ada keterangannya ya, tadi saya sudah jelaskan. Oke, berarti kita harus buat variabel Y berupa log dari KSP, variabel X berupa seperti, baru kita buat grafiknya. Oke. Karena kita pakai R dengan satuan yang ada joule-nya ya, atmosfer joule per apa itu mungkin joule per Kelvin, maka kita harus buat suhunya menjadi Kelvin ya. Jadi suhunya kita konversi menjadi Kelvin ditambah 273. Kemudian kita cari nilai X nya adalah seperti T. Nah 1 per T dari yang nilai Kelvin yang kita dapat, berarti 1 per 321, maka dapatnya ini ya. Kemudian nilai KSP nya tadi berapa, kemudian yang kalian hitung berapa, terus dilogkan. Lognya min 3,01 untuk KSP, 0,00977 di campuran nomor 4. Nah sekarang kita sudah dapat X nya tadi seperti sama Y nya tadi log KSP. Nah kemudian kamu buat grafik X dan Y tadi ya, dimana X nya seperti dan Y nya adalah log KSP. Jadi nanti diisi log KSP nya lengkap, baru masukin ke grafik regresi linear. Kemudian kamu dapat nih persamaannya di grafiknya. Nah tadi itu yang menjadi koefisien X itu adalah nilai B, di mana B tadi adalah min delta H per 2,303 R. Berarti koefisien dari X di sini adalah min 1641,8. Berarti min 1641,8 ini adalah nilai B. Oke ya. Karena koefisien X tadi adalah B. Karena B sama dengan min delta H per 2,303 dikali 8314 nilai R nya tadi, kita tahu B nya adalah min 1641,8, maka tinggal masukkan B sama dengan masukkan rumus B nya, kemudian kita dapat ini, dan tinggal pindah ruas, kemudian dapat delta H nya. Maka min delta H nya kita dapat adalah min 31.435,55 joule. Jadi kita dapat nilai kalori dari kapasitas panas yang dibutuhkan untuk melarutkan endapan itu ya. Dan ini minusnya hilang kedua ruas, maka didapatkan adalah sekian. Oke ya, jadi kalian harus paham kita membuat 3 grafik dan harus paham regresi linear. Di sini kita sudah dapat tujuan dari yang kedua, yaitu mendapatkan delta H-nya. Untuk urutan perhitungannya, tolong perhitungannya nanti dibuat secara berurut. Yang pertama tadi saya minta perhitungan dari massa PbNO3 dan massa KCl untuk membuat konsentrasi larutan tertentu dan volume tertentu. Jadi perhitungan massa PbCl dan KCl itu di awal. Kemudian saya minta perhitungan tadi yang pakai mula-mula reaksi dan sisa ya, yaitu konsentrasi Pb2+, Cl-, kelarutan PbCl dan hasil kali kelarutan itu dibuatkan juga
Jadi setelah menghitung massa, setelah itu masuk ke konsentrasinya. Setelah itu saya minta konversi kelarutan PbCl dalam satuan gram per liter. Jadi dari nomor 4 sampai nomor 10 ya. Kemudian perhitungan mencari nilai KSP di suhu 25 derajat Celcius sesuai dengan regresi linear yang kalian dapat. Yang terakhir, perhitungan untuk mendapatkan delta H-nya. Jadi itu urutan perhitungannya, dan untuk datanya disajikan di data cuma yang boleh deh dua data yang dihasilkan. Hasil pengamatannya ini saja. Hasil pengamatannya datanya ini saja, kemudian perhitungannya pakai urutan yang ini ya. Cara kan di situ ada data pengamatan, di bawahnya perhitungan kan. Nah, kalau perhitungannya pakai yang ini. Nah, untuk grafiknya dimasukkan di pembahasan. Jadi tolong bahas step by step. Kemudian kalau ada menghubungkan kedua variabel, maka grafiknya dimasukkan di dalam pembahasan. Ingat ya, grafik dimasukkan dalam pembahasan. Jadi saya minta kalian buat grafik di Excel, kemudian dimasukkan dalam pembahasan. Jadi harus ada grafik yang menghubungkan dan menunjukkan nilai regresi linearnya. Oke. Kemudian untuk tabel yang ini, ini masukin saja di pembahasan ketika kamu mau membahas cara mendapatkan delta H ya, karena ini adalah tabel untuk mendapatkan regresi linear untuk mendapatkan delta H, bukan hasil pengamatan. Jadi ini tabel hanya konversi saja. Nah, yang hasil pengamatan viewer itu tabel yang ini saja. Jadi untuk tabel pengamatan yang ini, kemudian tabel yang ini tidak dimasukkan di data pengamatan tapi di pembahasan, dan semua grafik dimasukkan di pembahasan, dan bahaslah step by step sesuai dengan urutan proker. Jadi jangan membahas delta H duluan, padahal delta H di akhir kerjainnya. Jadi tolong sesuai urutan, jadi alur ceritanya itu teratur ya. Oke, kalau gitu sekian untuk simulasi praktikum saya untuk praktikum KSP. Nah, ini dasar teorinya saya ambil dari blog ini ya. Silahkan dikembangkan untuk dasar teori. Yang penting kalian sudah paham teori-teori apa saja yang harus dilampirkan dalam laporan itu. Oke, kalau gitu saya akhiri dulu untuk simulasi praktikum KSP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.